Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Kesa Isdiansa, NPM 10221028, kelas C1 Akuntansi. Di sini saya ingin memaparkan tentang materi Ma'rifatul Insan. Materi Ma'rifatul Insan yang pertama yaitu Ta'rif Insan, pengenalan manusia. Siapakah kita dan dari mana kita berasal? Kita adalah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa, makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Proses penciptaan manusia ada dua proses, yaitu proses azali dan alami. Apa itu proses azali? Proses azali adalah proses di mana peran kemahab kun fayakun Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi. Tidak ada sedikit pun campur tangan manusia seperti dalam ciptaan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah liat yang dibentuk, Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dan Nabi Isa yang diciptakan tanpa seorang ayah. Dalam firman-Nya Quran Surat Al-Imran ayat 59, sungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Proses alami dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dan Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9 yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Bahan dasar manusia: 1. Akal, yaitu harus mampu memahami mana yang benar dan yang salah. Akal dalam hal ini berperan dalam memberikan petunjuk tentang sesuatu, tentang apa yang bernilai dan tidak bagi diri manusia itu sendiri. Kedua, kolbu, yaitu menyimpan suatu keyakinan pembenaran. Ketiga, nafsu, keinginan harus bisa dikendalikan. Apa tujuan manusia diciptakan? 1. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan aku bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. 2. Hakikatul insan, hakikat manusia. Sifat-sifat manusia, yaitu 1. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Yang kedua, sifat manusia yaitu lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dhaif, lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Ketiga, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh.
Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Keempat, fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, yang artinya butuh kepada pemberiannya. Dalam firman Quran Fatir ayat 15, yang artinya wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Manusia dibebankan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Manusia diberikan oleh Allah kebebasan, mau mengikuti jalan takwa atau jalan fujur. Apapun yang kita pilih akan mendapatkan balasan oleh Allah. Barang siapa yang takwa, maka Allah akan memberikan balasan surga, dan jika fujur, maka Allah akan berikan balasan neraka. 3. Taqatul insan. Potensi manusia. Potensi manusia adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia yang berupa kemampuan-kemampuan siap pakai yang dapat didaya gunakan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai manusia, sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja potensi manusia? Yaitu 1. Potensi jasmani fisik, ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, kemampuan, dan sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Atin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu ruhiyah, yaitu suatu yang mendorong hal baik dan buruk. Ketiga akliyah, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia agar manusia dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakan mereka. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, seperti dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf ayat 179, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dan yang keempat yaitu nafsul insan, jiwa manusia. Nafsu ada pada diri manusia setelah tercampurnya jasad dan ruh, seperti dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42, yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati karena dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kondisi jiwa manusia. 1. Saat zikir menonjol, maka nafsu akan tenang. Kedua, saat akal menonjol, nafsu terombang-ambing. Dan yang ketiga, saat syahwat menonjol, maka nafsu dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Nafsu mutmainnah yang senantiasa takwa, seperti dalam firman Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Kedua, nafsu lawamah, nafsu yang terombang-ambing, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu, seperti dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 137 dan 143. 3. Nafsu amatu bisu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, seperti firman-Nya Quran surat Yusuf ayat 53. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.